bertemu lagi di channel kita Rizky Chandra Manuel. Di kali ini kita buat video mengenai motor Honda PCX. Ini kuncinya, jadi video kali ini bukan masalah tentang motor, kita masalah dari kunci remote keylessnya. Nah, jadi buat kuncinya itu udah smart key dan sistemnya ini udah seperti ini, udah ada 3 tombol. Nah, kemarin kalau nggak salah udah lama sih, sekitar 4 bulan yang lalu kita ganti baterai remote. Harganya itu 20 ribuan. Nah ya, 20 ribuan. Baterainya itu 20 ribuan. Itu kita gantinya di dealer Honda. Nah, ini kita bahas mengenai motornya, karena motornya 2 minggu yang lalu itu di indikator kilometernya itu kedap-kedip di bagian kuncinya. Itu apa penyebabnya? Kayaknya itu remote-nya udah mulai habis lagi. Seperti itu, kita lihat motornya. Oke, langsung aja ke motornya. Motornya ada di depan rumah. Kita lihat, kalau kita tekan tombol ini, dia tuh nggak ada bunyinya ya. Kita tekan loh, nggak ada bunyinya. Tapi kita lihat apa aja masalahnya. Nah, itu motornya ada di depan, warna putih. Kita lihat. Nah, ini motornya, dia lampu ininya hidup ya, lampunya ini hidup. Kalau kita tekan di sini, di bagian kuncinya itu hidup teman-teman. Makanya itu aja sih, dia kalau indikator kuncinya ini hidup, maka remote itu udah mulai habis dan nggak boleh kunci itu taruh di sini teman-teman. Juga bisa berbunyi indikatornya. Kita nggak panjang-panjang banget buat videonya, karena dalam banget ada tetangga di depan teman-teman. Kita buat videonya di sini aja. Itu motornya. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai motor yang udah remote keyless entry itu caranya kalau ingin ganti, sebaiknya kalau di indikator speedometernya itu udah berbunyi yang saya bilangin tadi di motor itu, teman-teman harus ganti aja, nggak mahal kok, cuma 20.000 ganti remote keyless entry. Dan kalau kalian bawa motor, usahain gak usah ditaruh di kantong atau di laci di motornya itu, karena itu bisa menyebabkan lemahnya remote, karena ada magnetnya maksudnya. Jadi gitu, atau nggak tahu lah ada magnetnya atau dia bergetar. Makanya saya kemarin sering taruh di laci motor, dia indikator di kilometernya itu, indikator kuncinya itu menyala. Apakah itu habis baterai? Karena tidak teman-teman, karena baterai itu kalau setahu saya itu wajib diganti itu setahun sekali ya, karena ini masih baru 4 bulan sekali, kemungkinan besar kita belum gantinya dulu. Kalau kalian belum nonton video tentang ganti remote-nya, itu ada di pojok kanan atas mengenai motor ini, yaitu ada penggantian remote di Honda PCX. Jadi gitu. Nah, ini dari jendela aja. Ini kita nyalain kuncinya, ini bisa dilihat teman-teman. Itu kita nyalain dulu di bagian ini, apakah dia hidup. Ya, jadi dia hidup, tapi cuman tidak berbunyi aja. Itu penyebabnya kayaknya itu di bagian alarmnya atau di bagian kuncinya. Kayaknya itu kemarin saya ganti sekitar 3 bulan yang lalu, itu di bagian kuncinya aja sih. Ya, di bagian kuncinya itu lemah, makanya itu harus diganti kalau ingin berbunyi lagi. Oke, jadi gitu mengenai ciri-ciri remote motor di Honda PCX yang udah habis baterainya, ingin diganti teman-teman. Nah, apabila teman-teman yang udah terlambat ganti baterai remote, misalnya udah nggak bisa dipakai lagi di kotak-kotak di keyless entry-nya itu
udah nggak bisa terkonek lagi. Itu caranya ada di bagian ininya. Nah, jadi di bagian yang tombol kayak kompor itu ada yang namanya di sampingnya itu ada pembukaan, dan itu kita buka aja. Ini adalah kunci rahasia atau kunci darurat di motor Honda PCX yang apabila remote-nya ini udah habis, kita bisa menggunakan kunci daruratnya ini untuk menyalakan atau menghidupkan di motor tersebut. Oke, jadi begini aja dulu, kita buat video singkat aja, soalnya kemarin ada yang komentar, "Bang, buat video bagaimana remote keyless entry di motor Matic Honda PCX yang ciri-cirinya remote-nya itu udah habis baterai." Ini bukan cuman di Honda motor PCX ya, di Scoopy, di Vario dan teman-temannya ini juga seperti ini ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu di bagian indikatornya itu kuncinya kan ada kelap kelip. Nah, itu kayaknya kalau dia kelap kelip gitu itu harus diganti teman-teman baterainya. Nggak boleh terlambat. Kalau terlambat kita harus pakai kunci yang darurat ini dan susah kita gunain. Soalnya dia di bagian body panel kompor, bukan kompor siapa, remote keyless entry-nya itu tombol on-nya itu kita harus dibuka dulu bodinya. Oke, gini aja dulu kali mengenai video kita. Jangan lupa di like, comment, subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan mengenai video saya berikutnya. Oke, sampai jumpa.